Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Majelis Taklim Baitus Syakur beserta segenap jajaran pengurusnya yang hadir. Kemudian bunda-bunda kami, kita doakan mudah-mudahan semuanya menjadi calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bunda? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Badan sehat ya? Pikiran sehat. Kalau udah sehat tak mungkin datang ya. Hati sehat. Kantong alhamdulillah sehat. Nampak dari wajah-wajahnya ya. Wajah-wajah ceria, wajah-wajah calon penghuni surga. Ya, bukan wajah-wajah banyak masalah. Ya, apalagi gegana ya, enggak ada. Wajah-wajah gegana itu lain. Gelisah, galau, merana. Allah semuanya wajah-wajah yang berbahagia, dan mudah-mudahan hari ini semua kita diberikan Allah curahan rahmat dan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita bisa kembali hadir di majelis kita, dan ini majelis yang paling mulia, majelis yang paling bernilai, majelis yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan kita yang hadir sama pahalanya dengan jihad di jalan Allah. Duduk satu saat di majelis ilmu lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Kemudian salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bunda yang saya muliakan, tema ceramah kita atau kajian kita pada siang hari ini ialah menyambut kedatangan bulan atau hari Asyura 10 Muharram, dan beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan. Jadi menyambut Asyura dan apa saja amalan yang nanti kita lakukan pada hari Asyura itu. Baik, Bunda yang saya muliakan, bulan Asyura atau kita kenal dengan tanggal 10 Rajab pula. 10 Muharram, betul ya? Tanggal 10 Muharram. Itu yang dijuluki oleh para ulama atau kebiasaan orang kita dengan hari Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. 10 Muharram itu atau hari Asyura itu oleh para ulama disebut juga dengan hari kemenangan para nabi dan rasul. Ya, kenapa demikian Ustaz?
dalam sebuah kitab namanya Nihayatul Zain. Ada kitab namanya Nihayatul Zain, juz yang pertama halaman 196. Ya, dijelaskan bahwa banyak sekali para nabi, para rasul yang terdahulu Allah berikan kemenangan, Allah berikan kebahagiaan pada 10 Muharram ini, atau kita kenal dengan hari Asyura. Misalnya, ya, kita mengetahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam itu pernah mengalami kiamat yang cukup besar, banjir besar, sehingga dikenal dengan kiamat Nabi Nuh. Pernah dengar ya kisahnya, Bu ya? Dalam Quran ada, dalam Qisasul Anbiya pun dicantumkan bahwa Nabi Nuh ini pernah mengalami kiamat. Sampai setelah hujan beberapa hari, kemudian bah naik, kemudian Nabi Nuh beserta pengikutnya naik ke atas kapal. Ketika itu Nabi Nuh berseru, ya, wahai anakku Kan'an, ayo naiklah ke kapal agar engkau selamat bersama ayahmu. Tapi ketika itu Kan'an tidak mau naik ke kapal ayahnya. Kemudian Kan'an pun tenggelam dan meninggal dengan adanya kiamat besar ini. Itu menurut riwayat kiamat Nabi Nuh itu beberapa hari, ada yang mengatakan 40 hari beliau berlayar baru air itu kering. Selamat berlabuh kapal Nabi Nuh ini itu pada tanggal 10 Muharram di hari Asyura. Ini salah satu riwayat. Kemudian kita kenal dengan Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub ini pernah Allah berikan ujian dengan penyakit kulit, penyakit kudis, Bu. Ya. Bahkan dalam riwayat tidak ada lagi yang tersisa dari sakitnya itu, semua sudah dimakan ulat, dikerayapi ulat semuanya, kecuali 2 saja. Pertama lidahnya, dan yang kedua hatinya. Kenapa? Hanya itulah yang dipergunakan oleh Ayub untuk berzikir. Sudah busuk Ayub ini, bahkan sudah diusir oleh orang dari kampung negerinya. Bahkan istrinya pun meninggalkan dia. Istrinya pun meninggalkan dia. Cuma ada satu yang tidak meninggalkan beliau, yang tetap setia, yang tetap menjaga cinta. Ini cinta yang murni, cinta yang sesungguhnya, sejati. Namanya Siti Rahmah atau Rahmah. Makanya dalam doa nikah sering dibaca itu, Allahumma alif bainahuma, ya, kama alafta Ayub wa Rahmah. Nah, jadikanlah cinta kedua mempelai ini seperti setianya cinta antara Ayub dengan Rahmah. Walaupun sudah busuk suaminya, sudah kudis semua, tetap setia. Maka Ayub ini lama kelamaan di dalam pengasingan karena sudah busuk itu, akhirnya Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan itu, sembuh dengan sempurna di hari Asyura 10 Muharram. Makanya disebut dengan hari kemenangan, hari kebahagiaan para nabi dan rasul. Setelah sembuh, itu perempuan tadi, istrinya yang 3 yang meninggalkan dia, istrinya 4, 1 yang setia, 3 meninggalkan beliau. Yang 3 pun sudah bertahun-tahun tak dapat juga penggantinya. Ayub akhirnya mau balik lagi. Karena Ayub ini orang sabar dan seorang nabi, itu pun diterima oleh Ayub alaihis salam. Tak apalah kalau kau tak dapat laki-laki yang lain, baliklah kepadaku. Oh, ini kan luar biasa ya enggak? Ya, kalau Ayub sekarang, jangkanglah kau sana katanya ya. Aku sudah kaya balik, kau mau balik kata. Dulu aku miskin sakit, kau tinggalkan aku kata dia. Jangkanglah kau sana katanya enggak? Tapi Ayub ini tidak. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat Pak Ayub ini. Ya, yang hari ini ya. Ini yang kedua. Kemudian kita kenal dengan Nabi Yunus alaihis salam. Nabi Yunus ini
pernah ditelan oleh ikan nun. Dibawa ke 7 samudra. Ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Bahkan ada juga yang mengatakan sampai 40 hari di dalam perut ikan. 3 kegelapan yang dilewati oleh Nabi Yunus. Pertama, gelapnya malam. Kedua, gelapnya laut. Yang ketiga, gelapnya berada dalam perut ikan. Ya Allah. Tapi Nabi Yunus ini selalu berdoa kepada Allah. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa ini boleh kita amalkan ketika kita berdoa, apalagi dalam kesulitan. Dalam kesulitan kita baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena terus-menerus berdoa ini dibaca, kepanasan ikan tadi dalam. Akhirnya ingin memuntahkan dia. Dimuntahkanlah Nabi Yunus ini di pantai. Selamat Nabi Yunus di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Itu beberapa riwayat dan banyak lagi riwayat yang lain. Misalnya Nabi Ibrahim selamat dari api Namrud. Nabi Ibrahim juga berdoa kan, Bu? Apa doa Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, akhirnya selamat dari api Namrud itu juga di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Intinya apa? Banyak sekali ya para nabi yang dilepaskan Allah dari kesulitan. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa nanti di hari Asyura. Insyaallah jatuh pada hari Jumat esok ya. Ini besok Kamis, Jumat itu hari Asyura. 10 Muharram. Banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Mudah-mudahan kalau ada kita yang sulit dimudahkan Allah. Ya, ada yang punya hajat, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mulai tenggelam matahari pun sudah masuk 10 Asyura. Sampai besok sebelum maghrib masuk pula. Asar, masuk maghrib baru 10 Asyuranya berakhir. Ya. Tapi kalau seandainya kita buat dosanya, kita buat besoknya nggak apa-apa juga. Nah, ya. Baik. Kemudian di dalam kitab I'anatut Thalibin juga jilid 2 halaman 267. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang sangat terkenal. Bahkan ini kan sudah jadi kitab seharian kita. I'anah itu kan ada di keseharian kita. Nah, di dalam kitab itu dicantumkan ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita lakukan pada 10 Muharram di hari Asyura tadi. Ya, kalau bisa ya pas hari itulah. Tapi kalau tidak pun ya masih boleh, nggak apa-apa. Allah itu kan Maha tahu. Niat kita tetap memuliakan hari Asyura. Kebetulan pengajian Perwata pas hari Ahadnya. Kan sudah tanggal 12 itu. Ya nggak apa-apa. Pas hari Sabtunya ya boleh. Hari Seninnya masih boleh. Dengan niat dalam rangka memuliakan hari Asyura. Amalan tersebut ya ada beberapa macam. Yang pertama, melaksanakan sholat sunat tasbih. Apa bun? Sholat sunat tasbih. Nah, kalau seandainya mau melakukan nanti tepat waktu, tentu bunda mau melaksanakan di hari Kamis malam Jumat. Nah, kalau dikerjakan malam bun, 4 rakaat di 2 salam. 4 rakaat 2 salam. Nah, niatnya usolli sunatan tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Kemudian biasa takbiratul ihram. Setelah itu lanjut dengan membaca doa
iftitah. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu membaca ayat yang dapat oleh kita, apa saja boleh. Terserah kepada kita yang dapat. Jangan sekali-kali membaca ayat yang tak dapat. Yang tak hafal jangan dibaca ya. Tak bisa. Dia hafal ayat yang dapat aja. Silakan. Kemudian jangan langsung setelah baca ayat jangan langsung ruku. Baca dulu tasbihnya 15 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang amat Ustaz, kami baca pendek aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh juga. Ya boleh, Bu. Itu kan tasbih juga. Boleh. Coba kalau ingin lengkap, ingin top, the best, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama dengan tasbih di dalam salat Idul Adha atau Idul Fitri. Paham ya di sini? Berapa baca tadi? 15 sebelum ruku. Habis itu ruku, Allahu akbar. Dalam ruku kita baca lagi 10. 15 tambah 10. Nah, 25. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Baca lagi 10. Udah berapa tuh? 35. Kemudian kita sujud yang pertama. Baca lagi 10. Berapa? 45. Kemudian Allahu akbar duduk antara dua sujud, baca lagi 10. 5. Kemudian sujud lagi yang kedua. Sujud lagi 65. Kemudian mau naik ke rakaat ketiga ada duduk istirahat namanya, baca lagi 10. 75. Nah, nanti kan rakaat kedua kita naik Ustaz mau salam. Baca tahiyatul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sampai nanti selawat. Sampai fil alamina innaka hamidum. Setelah itu baca lagi 10. Jadi 2 rakaat itu Bu, ya tasbihnya sama dengan 75. 1 rakaat salah ya. 1 rakaat 75 tadi. 2 rakaat 150. 4 rakaat 300. Paham Bu? Habis itu boleh berdoa. Apa fadilahnya Ustaz? Hadisnya sahih Bu ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, pamannya Rasulullah. Ini hadiah istimewa, hadiah khusus, hadiah yang paling baik yang disampaikan Rasulullah kepada pamanda beliau Ibnu Abbas radhiyallahu an. Paman, kalau ingin dosa-dosa paman diampuni Allah, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang lama maupun dosa yang baru, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang nampak maupun yang batin, maka lakukan oleh paman ya salat sunat tasbih 4 rakaat 300 tasbih. Nah, nanti kalau tidak tahu juga lebih lanjut boleh buka Google, ketik tata cara salat tasbih. Sudah dibuka Ustaz, mutar-mutar aja dia, paket habis, belilah 2 giga ya enggak? Tuh. Nah, ya, itu satu. Yang kedua, puasa sunat. Kalau kita ada ke lapangan di hari Tasu'a 9 Muharram, hari Asyura 10 Muharram. Kalau mau tambah lagi di hari Sabtu, hari yang tanggal 11, ya itu lebih bagus. Di 3 hari. Minimal 1 hari. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu paling bagus. Tapi paling kurang hari Sabtu. Apa kata Rasulullah? Sumu yaumu Asyura. Siapa yang berpuasa 1 hari di hari Asyura 10 Muharram, ya, yukaffiru sanatan, akan terhapuslah keburukannya setahun yang berlalu. Alhamdulillah. Ini yang kedua, puasa sunat. Niatnya apa? Ya niatnya biasalah. Sengaja aku puasa sunat Asyura karena Allah. Cuman puasanya bagaimana Ustaz? Sama dengan kaifiat puasa sunat yang lain. Jadi tak boleh makan ya? Iya, namanya puasa. Tak boleh minum, benar. Kata saya puasa Asyura itu boleh minum juga Ustaz? Tak boleh ya, tetap. Yang ketiga, bersedekah walaupun 1 dirham. Bersedekah walaupun 10.000. Apalagi 100.000.
di hari itu sedekah. Kemana kami sedekah Ustaz? Orang miskin boleh. Pagi-pagi kami keluar rumah, jalan pagi, ketemulah orang ibu-ibu tukang sapu jalan. Kami sedekah, masuk. Boleh. Kami tak ketemu orang Ustaz, hanya celengan masjid, masuk. Ya, nah, boleh. Silakan. Pokoknya bersedekah. Apalagi hari itu bikin acara, sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah buah. Tapi jangan lupa WA Pak Ustaz supaya datang. Nih, sedekah ya. Sedekah. Yang keempat, melapangi keluarga. Baik, melapanginya itu dalam bentuk materi ataupun moral. Kalau materi mungkin dengan uang. Uni payah betul sekarang nih. Si Uniam katanya enggak. Nah, karena rupanya yang datangnya orang Piaman nih. Payah betul sekarang cuk. Enggak ada pekerjaan ini, anak biaya besar cuk nih. Ah, ke pitih 2 juta. Bukalah gali lontong, gali lapek bugi. Maju jualannya. Itu namanya melapangi keluarga. Atau enggak ada duit. Begitulah bagus. Nah, Uni tengok dia tuh bisa itu meminjam kita modal dulu. Itu tak berbunga itu, insyaallah tidak riba. Boleh kita minta. Akhirnya terbuka pikirannya. Itu namanya melapangi keluarga. Berikutnya mandi sunat seperti mandi besar. Mandi sunat. Jadi niatnya sengaja aku mandi sunat Asyura atau mandi sunat 10 Muharram karena Allah. Mandinya seperti mandi besar atau mandi janabah. Seperti mandi wajib. Berlimau berguyur seluruh tubuh kita. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya Bu ya? Dah. Hari ini, hari Jumat pagi boleh. Atau habis maghrib, ya itu masuk juga. Nah, yang seafdolnya hari Jumat pagi. Nah, itu banyak sunatnya dapat tuh. Mandi sunat Jumat ya juga. Banyak dapat. Nah, ya mandi tetap mandi ya, tapi yang punya niat Asyura tadi 1 kali aja. Ya Bun? Mandinya dengan apa Bun? Itu. Salah pula nanti. Jangan bilang pula mandi kembang atau mandi susu, enggak. Tetap mandi dengan air yang suci lagi mensucikan. Nah. Yang keenam, ziarah kepada orang alim yang soleh. Ziarah kepada orang alim. Makanya sering orang mengadakan pengajian. Nah, ini kita anggaplah hari ini kita sudah ziarah sesama orang yang mempunyai majelis ilmu. Nah, masuk ini Bu, insyaallah. Kita niatkan aja hari ini, insyaallah. Karena wirid kita lebih dulu ya, hari Rabu. Insyaallah, masuk. Nah, tapi kalau mau nanti datang lagi silakan ziarah pada siapa saja. Ada habib, ada guru, ada kiai, silakan datang. Itu namanya minimal kepada Pak Imam. Nah, Pak Imam, maaf nih Pak Imam tak ada apa-apa hari ini. Saya cuma belikan nasi sederhana aja 1 bungkus untuk Pak Imam. Tapi lauknya 3 nih Pak Imam. Nah, kenapa Bu? Hari ini kan hari istimewa Pak Imam. Ini hari Asyura. Saya ingin sedekah silaturahmi sekali untuk Pak Imam. Doakan saya Pak Imam mudah-mudahan berkah. Berkah Bu, kata Pak Imam. Itu sudah ziarah kepada orang soleh. Ya boleh Bu. Sesederhananya seperti itu. Atau kita niatkan hari ini kita hadir di majelis ilmu sudah masuk. Berikutnya ya menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada yang belum sempat kita jenguk sampai hari ini saudara kita yang sakit, niatkan hari itu kita jenguk. Iya, hari Jumatnya. Kalau jenguk orang dalam penjara sama juga, Ustaz. Dalam penjara dia sekarang. Boleh juga termasuk itu, Ustaz. Masuk. Itulah Ustaz, tak ada jemaah yang sakit, Ustaz. Tak ada teman yang sakit. Pergi aja ke rumah sakit. Nanti ditanya siapa yang dilihat? Ya lihat-lihat aja Pak gitu. Yang penting kita kan punya niat menjenguk orang sakit. Kemudian berikutnya ini yang terpenting ya, membersihkan diri seperti memotong kuku. Nah, kalau kami laki-laki memotong rambut, memotong kumis dan sebagainya. Itu disunahkan Bu. Motong kuku.
Tapi mau untuk motong leher jangan ya. Takut nanti salah paham pula, salah dengar. Motong rambut yang laki-laki, maksudnya laki-laki, ibu-ibu motong kuku ini, ya, membersihkan diri. Kemudian yang ke-9, berapa lagi? 8 ya. Atau berikutnya lah, mengusap kepala anak yatim. Makanya oleh kita sering disebut hari Asyura itu dengan hari raya anak yatim. Yang mengusap itu dengan pengertian kalau bisa sekaligus Bu ya, diusap sekaligus dikasih santunan. Ini kadang-kadang udah 100 diusap tapi duit tak keluar. Ya, diusap. Dulu kan memang ada cerita. Saya nggak tahu punya cerita ini siapa ya. Jadi ibu ini mengaji dengan seorang kiai. Sama dengan kita lah, ngaji, rajin ngaji. Jadi kata kiainya, Bu, pokoknya 10 Muharram itu Bu, amalan nggak boleh tinggal ya Bu ya, mengusap kepala anak yatim. Jadi karena dia siang itu 10 Muharram kebetulan hari itu disuruh jadi panitia. Jadi sibuk dia. Ibu Silvi ini udah sibuk mana kemari bagi ngasih makan ini semacam. Lupalah beliau mengusap. Malam baru ingat habis sisa. Udah tidur pula. Udah hampir tidur baru ingat. Waduh, saya tadi tak sempat mengusap kepala anak yatim. Mana caranya ini? Kata kiai saya, ini amalan yang luar biasa ini. Karena setiap helai rambut yang kena usap akan terhapuslah dosa sebanyak itu. Cuma dia nggak bertanya juga bagaimana kepala anak yatim itu botak kan? Sebenarnya mengusap itu dalam pengertian ya majazi, dalam pengertian sindiran. Yang sebenarnya apa? Menyantuni anak yatim. Akhirnya untunglah malam itu suaminya udah tidur. Suaminya udah tidur duluan. Rupanya memang suaminya ini, seingat dia, mamanya tidak ada lagi. Bapaknya udah meninggal. Nah, ini yatim piatu ini. Kata kiai saya yatim aja, ini yatim piatu ini. Langsung dia mendekat kepada suaminya. Tapi baru tangannya aja mau bergerak, suaminya bangun. Ada apa kau nih, kata dia. Kau usap apa, kau usap kalau aku salah usap kalau aku nanti, kata dia kan. Akhirnya apa? Marah suaminya. Itulah bang, saya lupa tadi mau mengusap kepala anak yatim siang. Abang kan yatim piatu. Saya bukan yatim piatu, bapak yatim piatu, kata dia kan. Jadi artinya bukan itu pengertiannya. Pengertiannya sebenarnya memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan kasih sayang. Karena dalam hadis, ibu bapak anak yatim itu seluruh kaum muslimin dan muslimah. Kan begitu. Itu intinya. Ya, jadi bukan sekedar mengusap. Tapi kalau kita santuni, lebih baik kita usap. Itu maksudnya ya. Baik, berikutnya bersilaturahmi. Juga disunatkan. Datang ke tetangga sebelah, datang ke teman pengajian, silaturahmi. Paling kurang tak bisa kita video call, kita telepon. Bu Silvi, apa kabar? Alhamdulillah Bu. Sehat Ibu hari ini? Sehat. Kalau mau tanya makan, udah makan belum? Puasa hari ini tahu tak? Ini 10 Muharram, tadi kan? Oh iya Bu. Nantilah di mana kita buka ini? Akhirnya silaturahmi sekaligus sedekah nanti berbuka. Ditraktir lah Ibu Silvi. Tapi Ibu Silvi jangan lupa bawa saya. Ya, baik. Berikutnya, ini yang terakhir, ini yang paling penting. Membaca surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam kitab ini sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Boleh dicicil. Mulai dari tenggelam matahari di hari Kamis sampai sebelum tenggelam matahari di hari Jumatnya. Oh kami tidak sempat hari itu Ustaz, besoknya baru sempat. Ya nggak apa-apa, namanya mengqadha itu. Boleh saja. Tapi tidak sampai 1000, jangan pusing pula nanti, nggak apa-apa. Berapa bisa? Kemudian jangan lupa juga di hari itu kita dianjurkan memperbanyak istighfar, bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab ini dijelaskan
beberapa keterangan amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kuncinya masih pelajaran kita yang lampau itu. Ya, wala tuzlimu fihinna anfusakum. Di bulan hurum, di bulan Zulkaidah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, jangan kita berbuat dosa. Kenapa? Dosanya akibatnya besar. Tapi banyak-banyaklah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kenapa? Karena amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bunda sekalian, apa yang mau kita lakukan di bulan Muharram ini, khususnya di hari Asyura 10 Muharram, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh bagi kita, Bu. Ya, jangan lupa ya. Siap untuk mengamalkan? Are you ready? Yes, siap. Kenapa, Bu? Jangan-jangan ya, ini adalah Asyura terakhir buat kita. Ya, rupanya tahun depan takdir Allah sudah lain. Karena kita ini memang yakin dan hakul yakin camat. Tahu camat? Calon mati. Sudah banyak kita yang dihintai-hintai malaikat